Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Patrisius Yosafat Nggala SPD, mahasiswa PPG guru tertentu periode 3 dengan NIM 25869051582. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dalam rangka penilaian ujian kinerja di SDI Nuanaga, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini kartu peserta saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Oke, mantap. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali kegiatan ini dengan doa. Siapa yang bersedia untuk pimpin doa? Saya, Pak. Oke, mantap. Silakan maju. Kita semua berdiri untuk ambil sikap berdoa. Teman-teman, mari kita ambil berdoa dan Bapak. Bapa Putra Kudus, amin. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni dosa kami, seperti kami pun mengampuni terhadap kami. Dan jangan masuk dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dan Bapak. Bapa Putra Kudus, amin. Oke, silakan kembali. Terima kasih, Pak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, terlebih dahulu Pak mengecek kehadiran kamu semua. Pak tinggi dulu baru kita lanjutkan. Oke, yang hadir bilang hadir Pak. Maria Felisa Urun, Hadir, Pak. Johanna Carolina Semu, Hadir, Pak. Maria Resuna Doa, Hadir, Pak. Maria Ayuni Suku, Hadir, Pak. Maria Efransia Gede, Hadir, Pak. Justina Anissa Lani, Hadir, Pak. Johannes Rinaldus Meto, Hadir, Pak. Nobertus Lano Londa Gare, Hadir, Pak. Florita Piliana Teri, Hadir, Pak. Verena Jessica Deno, Hadir, Pak. Regina Serentani, Hadir, Pak. berarti semua kalian hadir hari ini. Apakah ada yang namanya belum terpanggil? Belum. Sudah? Ada. Oke, sudah. Jadi tertarik kamu semua hadir hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, kita awali dengan briefingnya supaya kegiatan kita ini berjalan dengan aman, lancar, semangat, dan suasana jadi hidup.
siapa yang bersedia untuk pimpin ice breaking kita hari ini? Saya, Pak. Oke, mana? Silakan maju. Kita semua berdiri. Ayo, semangat. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Oke, jadi hari ini kita lanjutkan dengan materi kita, materi pendidikan agama Katolik. Oke, materi kita lanjut ke bab 1, subtema yang kedua. Bab 1. Itu bab 1 untuk aku dipanggil untuk berkembang. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang aku pribadi yang unik. Itu subtema yang pertama. Sekarang masuk ke subtema yang kedua tentang mengembangkan kemampuan diriku. Subtema. Oke, kita sama baca subtema hari ini. Mengembangkan kemampuan diriku. Jadi subtema kita hari ini tentang mengembangkan kemampuan diriku. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang aku pribadi yang unik. Tentang Tuhan menciptakan manusia, baik laki maupun perempuan, memiliki keunikan masing-masing dalam diri kita. Jadi hari ini kita lanjut ke subtema yang kedua tentang mengembangkan kemampuan diriku. Artinya dengan keunikan yang ada dalam diri kita masing-masing, kita harus mengembangkannya secara baik dalam kehidupan kita hari-hari. Oke, jadi subtema ini memiliki tujuan. Nah, ada 3 tujuan dari mengembangkan kemampuan diriku. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, baca, sama baca. Peserta didik mampu menjelaskan tentang mengembangkan kemampuan diriku secara baik. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bakat dan kemampuan yang dimiliki sebagai anugerah Allah yang perlu disyukuri dan dikembangkan. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap bertanggung jawab dan semangat belajar sebagai wujud panggilan Allah untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Oke,
Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu tentang menjelaskan tentang kemampuan diri itu. Artinya kita harus bisa menjelaskan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua itu mengidentifikasi bakat yang kita miliki. Jadi kita harus bakat apa yang kita miliki kita harus mengembangkan. Misalnya bakat dan keterampilan dalam melukis atau bernyanyi, tapi kita harus mengembangkan. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang ketiga itu kita harus menunjukkan sikap tanggung jawab. Artinya apa yang kita miliki, apa yang kita alami, apa yang kita peroleh itu kita harus bertanggung jawab baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Oke, jadi profil belajar Pancasila dari materi kita hari ini ada 7 profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan apa? Global, itu keempat itu. Yang ketiga, bergotong royong atau bekerja sama. Bekerja sama baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan keluarga. Yang keempat itu mandiri. Yang kelima bernalar kritis dan keenam itu kreatif. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 7, jadi kita mengembangkan sesuai dengan bakat, minat dan juga kemampuan yang kita miliki. Jadi ini adalah sebagai pengantar dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi kita masih lihat ini. Tema kali ini kita mengembangkan kemampuan diri. Jadi kemampuan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki talenta kita masing-masing, ada kemampuan kita masing-masing. Baik kemampuan mengenai dengan bakat, keterampilan, kecerdasan, kepandaian dan lain-lain. Dan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah memiliki kemampuan yang baik. Jadi harapannya kemampuan itu harus terus kita kembangkan dalam diri kita masing-masing. Berbicara tentang kemampuan, orang banyak memiliki kemampuan yang baik. Di dunia ini banyak memiliki kemampuan yang baik. Ada orang yang memiliki kemampuan untuk bisa bermain bola yang baik, bernyanyi yang baik, melukis yang baik, dan sebagainya. Di Indonesia kita memiliki ada satu orang dari Papua memiliki kemampuan yang baik di bidang fisika. Dia adalah Georgesa. Kamu lihat dia punya foto ini? Lihat tidak? Lihat foto? Dia ini Georgesa, ini orang Papua. Dia memiliki kemampuan di bidang fisika. Dia pernah ikut lomba fisika di Polandia. Jadi pengurus bangsa dia punya ini cerita tentang Georgesa ini. Pengurus bangsa telah baca nanti kamu diharapkan untuk bisa mendengar dengan baik dan pada akhirnya menyimak dan bisa menjawab pertanyaan sebagai respon dari pertanyaan Pak. Oke, kamu dengar cerita tentang Georgesa. Baik, Georgesa putra Papua
juara Olimpiade Fisika Dunia. Sosok Septianus Georgesa cukup terkenal. Namanya pertama kali dikenal publik usai memenangkan lomba Olimpiade Fisika Dunia di Polandia pada tahun 2004. Bagaimana tidak? Ia berhasil dengan penemuan baru yang berjudul Infinite Hexagonal Network di Polandia. Georgesa memberi nama hasil temuannya yang bernama Georgesa Formula. Ini. Saat membuat makalah tersebut, ia masih berstatus murid SMA Negeri 3 Jayapura, Papua. Dalam penelitiannya itu, ia digembleng khusus oleh Bapak Fisika Indonesia, namanya Profesor Yohanes Surya. Awal November 2006, ia harus mempresentasikan hasil risetnya di depan ilmuwan fisika di Polandia. Ia harus membuktikan bahwa risetnya tentang hitungan jaring-jaring resistor adalah orisinal gagasannya. Berkat penemuan itu, Georgesa mendapat kesempatan belajar riset di Polish Academy di Polandia selama sebulan di bawah bimbingan fisikawan hebat. Tak hanya itu saja, ia juga berkesempatan memperoleh beasiswa dari Freedom milik Abu Bakri untuk melanjutkan studi S1 di jurusan energi, logika, dan teknologi pada tahun 2006. Oke, adik-adik sudah dengar semua cerita tentang Georgesa tadi? Sudah dengar semua? Sudah. Oke, jadi kalau sudah dengar semua, Kak akan bertanya tentang cerita yang sudah kamu dengar tadi. Cerita tentang Georgesa. Orang Papua dengan salah satu provinsi yang terbelakang dari Indonesia, tapi dia mampu menunjukkan ilmunya terutama di bidang fisika dan mengikuti lomba sampai dia juara. Jadi pertanyaan nomor 1, apa kisah dari cerita tadi yang sudah kamu dengar? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan jawab. Kisah di atas menceritakan tentang cerita Georgesa dalam tentang fisika. Oke, kita tepuk tangan. Jawabannya sangat tepat. Pertanyaan nomor 2. Apa potensi yang dimiliki oleh Georgesa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, silakan jawab. Georgesa memiliki kemampuan di bidang ilmu fisika, terutama kemampuan dalam menerangkan pemodal sebagai salah satu untuk bidang fisika. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawabannya tepat sekali. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 untuk pertanyaannya, apa pesan yang bisa kamu petik atau apa pesan yang bisa kamu dapat dari cerita Georgesa tadi? Siapa yang bisa jawab nomor 3? Oke, Jessica silakan menjawab. Dengan pengalaman Georgesa dapat menginspirasi saya untuk mengembangkan secara baik. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kita. Jadi jawaban dari cerita tadi sangat tepat. Jadi Georgesa ini orang Papua, dia adalah salah satu putra terbaik Indonesia.
berasal dari Papua. Dia punya ayah sebagai pegawai di eselon 4 di Provinsi Papua. Tetapi dalam kesehariannya dia tidak mau bilang dia punya bapak pegawai, tapi dia bilang dia punya bapak petani. Karena dengan petani, dengan gelar petani itu membuat dia termotivasi untuk semangat belajar. Dia semakin tekun, semakin berusaha, kerja keras, dan pada akhirnya dia terbukti mengikuti lomba dan sampai dengan juara fisika. Itu cerita dari Georgesa. Pesan untuk kita itu, semua jabatan itu benar dan sangat tepat. Pesan cerita untuk kita adalah kita harus bisa mengikuti teladan dari Georgesa. Georgesa dari orang mana? Papua. Orang mana? Papua. Georgesa itu orang dari Papua, putra asli Papua. Dia sangat tekun dalam belajar, mencoba melatih. Ilmu fisika ini tidak gampang. Ilmu fisika ini sangat rumit, tetapi dia bisa melewatinya dengan baik. Apakah kamu mau seperti Georgesa yang punya kemampuan yang baik dan bisa mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kamu bisa? Bisa. Apakah kamu bisa? Bisa. Oke, untuk lebih semangat lagi kita lanjut dengan ice breaking dulu ya. Coba ada semangat. Siapa yang bersedia pimpin ice breaking? Saya. Oke, pada saya silakan. Ayo coba berdiri. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Fokus. Mendengar. Fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tepuk diam. Bila aku sudah tekun, maka aku harus diam. Oke, silakan duduk. Mantap. Oke, sama-sama. Oke, jadi kita sudah mendengarkan tentang Deka Georgesa. Georgesa memiliki kemampuan yang baik, jadi ada guru akan tampilkan foto atau video di depan tentang bagaimana seseorang sedang mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dia miliki. Oke, tampilkan gambar yang ini. Ini tentang menjadi pemimpin yang baik. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan yang baik, maka dia tentu akan menjadi pemimpin yang baik juga pada suatu kelak. Nah, kita lihat menjadi seorang pemimpin yang baik, dia harus memiliki banyak aspek atau banyak kriteria, sehingga dalam masa kepemimpinannya dia bisa bekerja dengan baik dan orang lain merasa bahagia dan tenteram. Yang pertama, tipe pemimpin yang memiliki target yang jelas. Jadi kalau kita besok-besok, kalau kita sudah jadi pemimpin, maka kita memiliki target yang jelas. Target apa yang harus kita buat dan apa yang kita lakukan ke depannya. Gambar yang ini, kamu lihat tidak gambar ini? Nah, ini tipe pemimpin yang memiliki sikap dan perilaku yang baik. Pemimpin yang memiliki sikap dan perilaku yang baik itu artinya dia rendah hati, sederhana, dia merangkul orang lain, dia terima masukan dari orang lain, dia mencari solusi yang tepat, dia tidak sombong, apalagi tidak berdiri, tidak harus rendah hati,
rela berkorban itu tipe pemimpin yang memiliki sikap dan perilaku yang baik. Gambar yang ini terbuka dan menerima masukan dari orang lain. Artinya dari pemimpin kita harus menerima masukan dari orang lain. Misalnya kita buat sesuatu belum mencapai target, jadi kita terima masukan dari orang lain. Dan karena setiap masukan dari orang tentu yang terbaik untuk kebaikan bersama. Gambar yang ini berani mengambil keputusan. Ada kalau kita memiliki kemampuan yang baik, berarti kita harus berani memiliki untuk mengambil keputusan secara baik, keputusan yang tidak merugikan orang lain. Yang berikut, memberikan apresiasi kepada anggota. Ketika anggota kerja, bapak sudah kerja, sudah semangat, berarti pemimpin harus kasih motivasi atau semangat kepada bawahannya. Jadi harus seperti itu. Kemudian gambar berikutnya, kamu lihat ini gambar orang sedang apa ini? Membaca. Sedang apa? Membaca. Mantap. Ini gambar tentang kemampuan seseorang sedang membaca. Kemudian gambar yang ini orang sedang buat apa ini? Main gitar. Mantap. Kemudian gambar yang ini orang sedang buat apa ini? Melukis. Sedang melukis. Mantap. Kemudian gambar yang ini gambar ini. Memancing ikan. Apa? Memancing ikan. Mantap sekali. Kemudian gambar yang terakhir ini sedang apa? Main apa? Main game. Ya, main game. Dan zaman sekarang orang sudah bisa main game. Pakai HP, pakai laptop, komputer. Kita juga bisa main game. Dan kita punya kemampuan untuk bisa main game. Main gitar, membaca, melukis, banyak. Kemudian gambar berikutnya. Ini gambar tentang apa ini? Gambar tentang apa? Oke. Kemudian gambar yang kedua tentang apa ini? Melukis. Melukis. Gambar yang ketiga tentang apa ini? Main apa? Main piano atau main keyboard. Jadi orang yang punya kemampuan untuk main keyboard itu orang hebat. Kemudian gambar yang keempat nih, gambar tentang apa nih? Menari. Menari, betul sekali. Kemudian yang ini gambar tentang apa ini? Memasak. Hebat. Memasak. Oke, gambar tentang memasak. Siapa yang bisa memasak? Oh, berarti semua bisa memasak ya? Mantap sekali. Di rumah bisa bantu orang tua memasak dong? Ya. Masak nasi, masak sayur, goreng ikan. Berarti kamu sudah luar biasa ya, sudah bisa memasak, sudah bisa bantu orang tua. Kemudian setelah kita melihat gambar tadi, Pak Guru akan tampilkan video tentang Meridiana. Meridiana itu orang yang paling pintar dia hebat untuk memotivasi orang, memberi nasihat pada orang. Orang yang punya kemampuan yang baik, kemudian dia ketika dia sedang mengembangkan kemampuannya, ada banyak tantangan, ada banyak godaan, resiko dan sebagainya. Tetapi dia memotivasi kita untuk tetap semangat, jangan putus asa, jangan menyerah. Oke, kita nonton video deh.
Oke, sudah dengar video tadi? Sudah dengar lancar kali? Bau? Oke, kalau bau kita lancar kali. Oke, sudah dengar videonya? Sudah. Videonya bagus tidak? Bagus. Kamu sedang tidak nonton video tadi? Sudah. Tadi beri dia itu dia beri nasihat kita untuk tetap semangat. Jangan putus asa, jangan masa bodoh, tapi kita harus tetap semangat. Ya? Kita ikut nasihat dari beriannya. Oke, selanjutnya sebagai orang Katolik kita memiliki ajaran iman yang bersumber dari kitab suci. Jadi materi kita hari ini tentang mengembangkan kemampuan diri. Kemudian dalam kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 berbicara perumpamaan tentang talenta. Jadi nanti bentar kita akan mendalami, merenungkan tentang talenta yang terdapat dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Oke, kita akan mendengarkan isi pasal tersebut. Siapa yang bersedia untuk baca Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang talenta? Siapa yang bersedia? Oke, Jessica silakan maju. Kita yang lain, kita mendengarkan baik-baik. Kita harus menyimak, meresapi isi dari kitab suci bab Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Mari kita dengarkan sama-sama. Nilainya menurut Matius. Perumpamaan tentang talenta, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang memberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1 masing-masing, menurut kesanggupannya. Lalu ia berkata, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percaya kepadaku, lihatlah aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan.
kembali perbuatanmu itu. Hai hamba-Mu yang baik dan setia, Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menyuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang mengumpulkan di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan berdiri menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah rupanya Tuhan maka jawabnya. Itu hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadilah kamu sudah tahu bahwa aku mempunyai di tempat di mana aku tidak menabur dan mengundur dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan biarlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya aku diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah aku terdapat dalam petak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, silakan duduk. Mari kita berikan tepuk salut untuk dia sudah. Tepuk salut. Oke. Jadi kita sudah mendengarkan tuh video tadi yang berbicara mengenai perumpamaan tentang talenta. Jadi selanjutnya Guru akan menguji pemahaman kalian tentang apa yang diceritakan dalam Injil Matius tadi. Di dalam ini ada 3 pertanyaan penuntun. Nanti kamu akan mendalami, akan berdiskusi dalam kelompok dan menjawab. Setelah menjawab nanti sebentar ada sesi untuk diskusi. Kamu akan paparkan materi di depan, baru kita diskusi kelompok. Guru akan bagikan LKPD. Kira-kira kerja nanti ini mengenai dengan diskusi kelompok. Jadi setiap kelompok mempercayakan 1 orang untuk menjadi juru tulis. Kemudian sebentar kamu diskusi, saling tukar pikiran, tukar pendapat, mana yang belum paham nanti kalian diskusi ya. Silakan kerja.
Semua kelompok harus kompak kerjasama. Sudah habis semua? Belum. Oke, lanjut. Kata baik-baik. Boleh baca lagi Injil Matius tadi supaya kamu bisa lebih paham lagi.
Sudah semua? Belum. Belum. Oke. Yang lain boleh kasih sumbang pikiran ya. Sumbang pikiran, kasih pendapat. Harus saling diskusi. Pikiran yang terbaik itu yang kamu jawab, yang kamu isi. Ada yang sudah? Sudah. Ada yang sudah? Sudah. Kelompok mana yang sudah angkat tangan? Angkat tangan yang sudah? Oke, kelompok satu sudah juga? Oke, mari kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari hasil diskusi kelompok satu. Pada kelompok satu, waktu dan kesempatan kami persilakan. Yang lain mendengarkan yang baik. Kalau memang mau bertanya, apakah belum paham dengan apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok satu? Satu, apa yang dikisahkan dalam kutipan Injil Matius bab 25 ayat 18 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Nomor 2, apa itu talenta? Talenta adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dalam hidup. Injil yang barusan didengarkan, Yesus mengajarkan bahwa talenta melambangkan semua kemampuan, bakat, waktu, sumber daya, dan kesempatan yang Tuhan percaya kepada semua individu manusia. Setiap manusia memiliki talenta yang unik dan khas. Ada yang memiliki talenta atau kemampuan dalam bermain gitar. Ada yang bisa bermain gitar. Ada yang bermain bola kaki atau voli dengan baik dan lain-lain. Nomor 3, bagaimana cara kamu mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan? Cara saya mengembangkan talenta adalah dengan sungguh-sungguh
mengembangkan kemampuan yang saya miliki. Dalam kitab suci, Tuhan berkata kepada manusia melalui talita. Talita yang kita terima dari Tuhan merupakan sumbangan yang khas dan sangat berarti untuk berkembang diri kita sendiri, untuk kebaikan sama dan untuk kemuliaan Tuhan. Ada banyak cara supaya saya bisa mengembangkan talita, yaitu rajin belajar dan berlatih sungguh-sungguh, kerja keras tanam lain, gembira dan selalu yakin bahwa dengan ketekunan yang saya buat dapat memperoleh hasil yang baik sesuai dengan talita yang saya miliki. Oke, kelompok 1 sudah selesai memaparkan diri, sudah? Sudah. Oke, mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nanti kelompok 2 dan kelompok 3 tuh sudah paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Sudah paham? Sudah. Sudah. Oke, mantap. Sekarang mari kita dengarkan bersama-sama dari kelompok 2. Kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok mereka. Nomor 1. Apa yang dikasih dalam ucapan Injil Matius bab 5 ayat 14 sampai 30. Berumpamakan tentang talita. Nomor 2. Apa itu talita? Menurut kelompok kami, talita adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dalam hidup Injil yang baru didengarkan. Yesus mengajar bahwa kita bisa menyelamatkan masing-masing pada waktu diberdaya dan kesempatan yang percaya pada terima. Itu manusia setiap manusia memiliki talenta yang unik dan khas. Ada yang memiliki talenta atau kemampuan dalam firman kita dan bisa bermain keyboard dan bermain bola kaki atau voli dengan baik dan lain-lain. Nomor 3. Bagaimana cara mengembangkan talenta yang berbeda? Cara saya mengembangkan talenta adalah sungguh-sungguh mengembangkan kemampuan yang saya miliki dalam kitab suci. Tuhan membuka kepada manusia melalui talenta yang kita terima dari Tuhan merupakan sumbangan yang khas dan sangat berarti dalam hidup kita. Kebaikan bersama dan juga kemuliaan Tuhan dan banyak cara supaya saya bisa menyimpan talenta yaitu rajin belajar dan berlatih sungguh-sungguh, kerja keras tanpa pamrih diri dan selalu yakin bahwa dengan pertemuan yang saya buat dapat memperoleh hasil yang baik sesuai dengan talenta yang saya miliki. Oke, mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Apakah pemaparan dari hakim diskusi kelompok 2 sudah paham semua? Pas. Nah, oke. Selanjutnya mari kita dengarkan perwakilan dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Dari kelompok 3 silakan maju.
apa yang dikisahkan dalam kutipan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Terumpamai tentang talenta. Apa itu talenta? Menurut kami, talenta adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada umat manusia ketika manusia memanfaatkan talenta dengan baik. Artinya manusia peka terhadap kemampuannya sendiri dan mampu memanfaatkan secara baik dan sungguh-sungguh. Tuhan menginginkan agar talenta yang ada dalam diri manusia tidak boleh terpendam, karena dengan terpendam dengan sendirinya kemampuan hanya menjalan di tempat tidak bisa dikembalikan secara matang dan bertanggung jawab. 3. Bagaimana cara kamu mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan? Menurut kami, cara mengembangkan talenta yang baik adalah yang pertama, kenali dulu kemampuan apa yang kita miliki. Kedua, mulailah mengembangkan secara bertahap. Yang ketiga, sungguh-sungguh dan tekunlah terhadap apa yang sedang kita proses, karena dengan kerja keras, ketekunan, kesabaran, dan ketaatan dalam dengan sendirinya kemampuan atau potensi bisa kita raih secara baik dan mengusahakan. Oke, sudah dengar hasil pemaparan dari kelompok 3? Sudah. Mari kita berikan tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sebelum guru memberikan penegasan tentang jawaban dari 3 kelompok ini, mari kita lakukan dengan ice breaking dulu. Siapa yang tersedia untuk pimpin ice breaking? Saya, Pak. Oke, biar Ancia dulu. Dan lain kita semua berdiri. Tepuk semangat. 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 Tepuk fokus. Mendengar. Fokus. Tepuk 1. Oke. 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tepuk diam. Bila aku sudah teguh, maka aku harus siap. Oke, silakan duduk. Kembali. Terima kasih, Pak. Oke, mantap. Oke, jadi kita sudah mendengarkan semua toh jabatan dari Injil tadi membicarakan tentang perumpamaan tentang talenta. Jadi Tuhan menciptakan kepada manusia dengan memiliki talenta dan kemampuan kita masing-masing. Oke? Jadi mungkin ada yang mau bertanya, ada yang belum paham, ada yang mau bertanya. Oke, silakan bertanya. Apa itu talenta? Oke, mari kita berikan nama untuk Keren. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut.
Jadi talenta adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap kita memiliki talenta masing-masing. Jadi Tuhan menganugerahkan kepada manusia melalui kitab suci itu atau dalam kitab suci itu melalui talenta. Melalui apa? Talenta. Melalui apa? Talenta. Jadi talenta yang kita miliki itu harus kita kembangkan. Oke, ini. Kemudian nomor berikutnya, cara kita mengembangkan talenta. Jadi cara kita mengembangkan talenta atau kemampuan yang kita miliki itu, yaitu kita harus sungguh-sungguh mengembangkan talenta yang kita miliki dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi tujuannya adalah kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui pengembangan talenta yang kita miliki. Misalnya rajin berdoa, rajin belajar, bertekun. Habis itu kita aktif dalam kegiatan rohani, kegiatan gereja di baik di KUB, di lingkungan, di stasi maupun di paroki atau di ketitipan atau keuskupan. Jadi kita harus bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan kemampuan diri kita. Jadi LKPD tadi yang kamu sudah kerjakan, aku minta untuk segera kalian kumpulkan. Kumpulkan LKPD yang sudah kamu pakai. Nomor jabatan. Oke. Nomor 3. Mana nomor 2? Mana nomor 1? Oke. Jadi semuanya ini Pak Guru pegang dan nanti akan beri penilaian tersendiri. Tapi rata-rata semua kamu sudah mengerjakan dengan baik. Sudah membaca dengan baik, mempertanggungjawabkan dengan baik. Dan juga orang lain, kelompok lain bisa mengerti. Yang terakhir, dari kita berhenti kegiatan kita di akhir kegiatan hari ini. Nah, jadi pertanyaan refleksi untuk kita renungkan tentang talenta ini. Apakah kita sudah melakukan talenta kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya, talenta saya bisa memasak. Apakah kita sudah melakukan pekerjaan kita untuk memasak? Apakah ada yang sudah pernah memasak, sudah bantu orang tua, angkat tangan? Oke, tepuk tangan karena kamu sudah bisa. Siapa yang sudah pernah membantu adik atau kakak untuk membaca? Angkat tangan. Oke, mantap. Mari kita berikan tepuk tangan juga. Siapa yang pernah baca kitab suci? Siapa yang pernah baca kitab suci? Baik di rumah, di KUB maupun di kapel atau di stasi. Siapa pernah? Oke, berarti semua sudah ya? Baik, kamu luar biasa. Artinya kamu sudah mewujudkan talenta yang kamu miliki. Kamu sudah membaca. Ketika kamu membaca dengan baik, itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan. Yang berikut, dalam Injil Matius tadi, Yesus memberikan kepada kita semua, mengingatkan kita untuk jangan terdiam dengan kemampuan kita miliki. Artinya, potensi yang kita miliki, jangan kita terpendam. Kalau kita terpendam, maka atau berarti kemampuan ini tidak akan berkembang. Kemampuan ini hanya akan tetap dalam diri kita masing-masing. Kemampuan akan tetap berada dalam diri kita masing-masing.
kemampuan tetap dalam diri kita masing-masing atau tidak akan berkembang, maka tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak akan bermanfaat bagi banyak orang. Tetapi ketika potensi kita kembangkan, misalnya di rumah kita bantu masak, bantu kita terus berlatih untuk membaca, belajar, berlatih, maka pada suatu saat kita akan menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Baik berguna bagi diri kita sendiri, berguna untuk orang tua kita, berguna untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Sehingga supaya kita ingat dulu banyak sekali rasul-rasul atau murid Yesus memiliki kemampuan untuk mewartakan sabda Tuhan. Itu dulu. Tetapi sekarang kita punya kemampuan untuk bernyanyi dengan baik, berbakat dengan baik, melukis dengan baik, menjadi pemimpin yang baik, mampu untuk menjadi pendamping kami. Siapa yang pernah ikut kami? Semua pernah ikut kami? Pernah. Tapi kamu luar biasa. Artinya apa? Kamu sudah menampilkan potensi yang ada dalam diri kamu masing-masing. Jadi, Pak Guru harapkan dengan materi yang kita pelajari hari ini, baik melalui cerita beliau kisah, sosok dari perempuan yang memiliki kemampuan baik, dan juga baik dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 yang berbicara mengenai perumpamaan tentang talita. Jadi kedua isi atau kekuatan tadi, kedua sumber tadi menjadi bekal yang baik untuk kita. Dan bekal yang baik beramal untuk mengembangkan diri kita ke depannya. Jadi Pak Guru mau sampaikan begini. Hari ini kita sudah menjelaskan tentang pengembangan kemampuan diri. Nanti minggu depan itu subtema yang ketiga. Subtema yang ketiga itu berbicara tentang keluarga atau lingkungan turut mengembangkan kemampuan diri. Artinya kemampuan yang kita miliki itu didukung oleh orang tua atau keluarga. Misalnya di rumah, ketika kita mau belajar untuk menjadi seseorang yang menjadi lektor yang baik atau menjadi seorang yang baca Injil yang baik, maka kita di rumah didukung oleh orang tua. Didukung oleh siapa? Oleh orang tua. Jadi orang tua atau keluarga, lingkungan itu turut mengembangkan kemampuan kita. Kemudian ketika kita mau melukis seperti yang aku tampilkan di depan tadi, foto tadi. Arti ketika kita sedang melukis dari orang tua, bantu damping kita. Keluarga bantu damping kita. Tetangga bantu damping kita. Supaya kita punya potensi yang kita miliki itu bisa lebih maksimal, bisa lebih matang lagi. Itu tema yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita menutup kegiatan kita ini dengan doa. Siapa yang bersedia untuk pimpin doa? Siapa yang bersedia untuk pimpin doa? Oke, saya beri kesempatan laki-laki untuk pimpin dalam doa. Semua kita berdiri. Semua kita berdiri ambil sikap untuk berdoa. Sikap berdoa yang baik itu gimana? Oke. Mari kita berdoa dalam Bapa, Bapa, Tuhan Kudus, amin.